Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adikku sayang di pertemuan kedua, masih tetap pada tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita melanjutkan pada pertemuan 1 kemarin. Nah, ini kita masuk pada pertemuan kedua, yakni pembelajaran kedua pada tema 1. Aku berharap pada hari ini pula adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, karena pada kondisi COVID-19 saat sekarang ini yang semakin hari semakin bertambah, maka untuk itu proses pembelajaran kita masih tetap melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk daring. Untuk itu adik-adik, kita lanjut pada pertemuan kedua ini, pembelajaran kedua masih pada tema 1, subtema 1. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengamati siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerak tari bumbung, jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Tetapi di sini adik-adik hanya melihat gambarnya. Jika memang adik-adik mau memperagakannya bisa juga, tapi kalau tidak tolong dilihat saja bagaimana alur daripada gerakannya dari kelompok A sampai kelompok B. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mencari informasi siswa mempresentasikan keberagaman Indonesia dengan mengerjakan tabel yang ada. Nanti sebentar ada tabelnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah berdiskusi, siswa mampu menemukan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan mengerjakan soal yang ada. Silakan didiskusikan dengan orang tua tentang soal-soal yang ada, bagaimana menjawabnya. Minta bantuan kepada orang tua, berdiskusi agar jawabannya bisa tepat. Ini materi pada tujuan pembelajaran yang pertama, gerakan A, gerakan B, gerakan C, D, dan E. Nah, di sini bisa adik-adik bisa menirukan, bisa memperagakannya juga di rumah. Siapa tahu ada yang bisa memperagakannya ini dengan melihat urutan gambar gerakan ya tarian ini. Kalau tidak apa-apa. Kita lanjut saja pada materi selanjutnya. Nah, di sini perhatikan gambar tersebut. Ini ada Pak Sami, ada Pak Encep, ada Pak Made, ada Pak Udin, dan ada Pak Nur. Nah, di sini Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, ini beraneka ragam budaya yang ada dari gambar ini. Kita lihat. Nah, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya masing-masing. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik masing-masing. Dan mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia bagaimana? Karena beraneka ragam budaya. Karena setiap budaya memiliki bahasa daerah sendiri, sehingga karena memiliki bahasa daerah tersendiri, jika Pak Sami menggunakan bahasa Maluku, Pak Encep menggunakan bahasa Sunda, kemudian mereka berkomunikasi pasti tidak akan
saling memahami, sehingga digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara, bahasa pemersatu yang mereka gunakan agar Pak Sami berbicara, Pak Encep mendengarkan, bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Pak Sami. Jika Pak Sami menggunakan bahasa daerah, maka Pak Encep tidak dapat memahami. Itu digunakanlah bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Nah, kegiatannya adik-adik setelah melihat gambar ini, dari beraneka ragam budaya mereka berasal dari daerah masing-masing, sini Pak Guru memberikan tugas yang harus adik-adik kerjakan. Bisa adik-adik lihat di internet, ya, lihat di internet seperti apa. Ya. Nah, di sini ada tabel. Setelah memperhatikan gambar di atas, identifikasilah keberagaman mereka melalui internet. Contoh, Pak Sami, asal daerahnya dari mana? Bahasa yang digunakan Pak Sami, bahasa daerahnya apa? Makanan khas daerahnya apa? Alat musik yang digunakan Pak Sami, alat musik daerahnya apa? Pakaian daerahnya apa? Tariannya apa? Sudah dipelajari juga di kelas 3. Tinggal mengisi tabel-tabel ini. Kalau tidak tahu bisa lihat di internet. Pak Sami dari mana? Ini lihat, oh Pak Sami dari Maluku, asal daerahnya dari Maluku. Oke. Bahasanya apa? Yang bahasa daerahnya yang digunakan, dan seterusnya. Oke. Itu indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini silakan adik-adik baca teks berikut ini dengan judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, setelah adik-adik membaca, Pak Guru punya tugas lagi yang kedua adalah silakan diskusikan dengan orang tua. Bisa didiskusikan dengan orang tua untuk menjawab pertanyaan yang ada, ya, agar supaya jawabannya memang benar-benar ataupun tepat sesuai dengan pertanyaan. Diskusikan, tidak apa-apa dengan orang tua, minta jawaban penjelasan dari kedua orang tua adik-adik, sehingga benar-benar terjawab dengan baik. Oke, ini yang perlu Pak Guru sampaikan, yang perlu Pak Guru jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terhindar dari penyakit COVID-19 atau lebih kita kenal dengan Corona. Untuk itu Pak Guru berharap tugasnya dikerjakan. Jika memang tidak sempat belum selesai diserahkan pada hari ini, bisa besok, bisa juga lusa, karena siapa tahu juga orang tua masih kerja di kantor, nanti malam sore baru tiba, malam dikerjakan, serahkan besok. Jangan lupa Pak Guru sampaikan, adik-adik sedang bekerja di foto, kemudian tugasnya bisa difoto. Tidak perlu di video, kalau di video menambah berat memori, di foto aja supaya menjadi bukti juga untuk Pak Guru bahwa melaksanakan proses pembelajaran dengan adik-adik walaupun dalam proses pembelajaran daring, ya, adik-adik di rumah, Pak Guru ada di sekolah, jadi Pak Guru sedang dalam kelas. Untuk itu Pak Guru berharap kepada adik-adik jangan lupa, yang perlu Pak sampaikan adalah selamat bekerja, salam corona, gunakan masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Dan jangan lupa pula Pak Guru tidak bosan-bosan mengucapkan dan mengajak kepada adik-adik, laksanakanlah sholat 5 waktu di rumah agar kita benar-benar bisa terhindar dari virus COVID.
Oke, demikian pertemuan kita pada pembelajaran 2 ini. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.